Halo semuanya, jadi kenalin aku Lady Melania Natasha, biasa dipanggil Lady, dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua tentang gimana sih pengambilan gambar radiografi periapikal dengan teknik paralel dan juga dengan teknik dissecting. Jadi radiografi periapikal merupakan komponen penunjang diagnostik yang nantinya hasil gambar radiografinya terdiri atas 2 sampai dengan 4 gambaran gigi dan juga tulang apeks di sekitarnya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak videonya. Selamat siang Ibu, silahkan duduk. Nah, jadi perkenalkan, saya Dr. Gigi Lady yang hari ini akan menjadi operator dalam pengambilan gambar radiografi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Desi. Usianya berapa Bu ya? 20 tahun. Kalau boleh tahu saat ini sedang mengandung atau tidak? Tidak. Ibu sudah pernah melakukan pengambilan gambar radiografi sebelumnya? Belum. Oke, jadi ini pertama kali Bu ya? Ya. Karena ini baru pertama kali, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu kepada Ibu. Nanti setelah proses pengambilan gambar radiografi, mungkin Ibu akan merasa mual, pusing, atau gatal-gatal. Tapi itu nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Nanti efek sampingnya ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Nah, di sini kita akan memberikan proteksi kepada Ibu berupa penggunaan apron. Jadi silakan apron ini digunakan selama proses pengambilan gambar. Sampai sini sudah dapat dipahami Bu ya? Sudah. Nah, boleh saya minta surat rujukannya Bu? Baik, jadi di sini sudah saya cantumkan semua mengenai prosedurnya untuk pengambilan gambar hari ini. Silakan dibaca dulu dan dipahami. Jika Ibu sudah setuju, silakan tanda tangan di bagian sini Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke dalam ruangan, mungkin Ibu ada menggunakan gigi tiruan? Tidak. Kalau begitu silahkan dilepas aksesorisnya dari logam Bu ya, supaya nanti hasil pengambilan gambar radiografinya dapat maksimal. Baik, untuk persiapan operator menggunakan apron timbal, kemudian menggunakan masker, lakukan tindakan asepsis berupa cuci tangan dan gunakan handscoon sekali pakai. Silakan digunakan selama proses penyinaran Bu ya. Baik, untuk posisi pasien, pastikan punggung pasien tersupport dan duduknya tegak. Kemudian untuk pandangan pasien, pastikan pandangan pasien lurus ke depan, fokus ke satu titik. Kemudian untuk pengambilan radiografi rahang atas, pastikan posisi tragus sampai dengan alam nasi sejajar dengan lantai. Dan untuk pengambilan radiografi rahang bawah, pastikan posisi tragus sampai dengan sudut mulut sejajar dengan lantai. Baik Bu, saya izin memasukkan film ke dalam rongga mulut Ibu ya. Nanti apabila filmnya sudah terpasang, silakan ditahan dengan menggunakan jempol. Tapi pastikan tekaninnya ringan, jangan sampai membengkokkan filmnya ya Bu. Selain itu, usahakan minimalkan pergerakan selama proses penyinaran ya. Penempatan film untuk gigi anterior adalah diletakkan secara vertikal. Letakkan film sedekat mungkin dengan objek sambil menentukan sudut panjang gigi dan film sesuai dengan prinsip segitiga sama sisi. Ketika film sudah berada di rongga mulut pasien, atur jarak konus sinar X terhadap objek kurang lebih sebesar 200 sampai dengan 400 mm dengan sudut vertikal untuk rahang atas adalah 40 derajat dan sudut vertikal pada rahang bawah adalah sebesar 15 derajat. Pada teknik paralel, film diletakkan pada film holder dan masukkan ke dalam mulut pasien secara perlahan. Kemudian, arahkan konus sinar X tepat pada ring dan pastikan arah datang sinar X tegak lurus dengan film. Tak lupa juga, instruksikan kepada pasien untuk menggigit pada bite pad atau bite block agar film holder tidak bergerak selama proses penyinaran. Selama proses penyinaran, operator akan berada di luar ruangan untuk menekan tombol exposure. Dan begitu selesai, operator akan kembali ke dalam ruangan untuk mematikan lampu merah. Baik Bu, proses pengambilan gambar radiografinya telah selesai. Di sini saya ambil filmnya dan saya bersihkan dulu dari saliva ya Bu. Baik Bu, silakan dilepas apronnya. Dan sambil menunggu processing film, mungkin boleh ditunggu di ruang tunggu ya Bu. Terima kasih.
Baik untuk operator apabila telah selesai melakukan pengambilan gambar radiografi, boleh dibuka apron-nya dan diletakkan sesuai dengan tempatnya kembali. Kemudian, lepas handscoon sekali pakai dan buang pada tempat sampah infeksius. Kemudian lepas masker dan juga buang pada tempat sampah infeksius. Kemudian untuk processing film, operator menggunakan masker dan juga menggunakan handscoon sekali pakai. Pegang film dengan ibu jari dan kaitkan pada hanger film seperti yang ada pada video. Rendam film pada larutan developer untuk mengurangi kristal silver halida yang terekspos secara kimiawi menjadi silver hitam metalik. Rendam pada larutan developer dengan suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Gerakkan beberapa kali untuk mengurangi gelembung udara yang terbentuk di dalam film. Setelah itu, bilas pada air biasa untuk membersihkan larutan developer dan menghentikan proses developing pada film. Kemudian, rendam pada larutan fixer untuk menghilangkan kristal silver halida yang tidak terpapar oleh emulsi film. Cuci film pada air yang mengalir untuk menghilangkan sisa bahan kimiawi yang berlebihan pada emulsi. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengeringkan film pada udara suhu kamar yang bebas debu ataupun pada lemari pengering yang telah dipanaskan. Jadi, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Stay safe and stay healthy semuanya. Jangan lupa di like ya.